Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah. Kok kenal nggak? Oh, siapa? Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu kamu yang di rumah terus. Aduh. Iya, saya kenal. Di rumah terus kok dapat info. Wan, mohon maaf. Saya temennya ini. Sejak kapan kau berteman dengan manusia? Kemarin. Siapa namanya Tuan? Tarno. Oh, Tarno. Rumahnya Romo Agung Binayungan di mana? Buat apa kalian mencari? Saya mau sowan ke sana. Sedang tidak bisa disowanin. Lah kenapa sih? Sakit. Ah, bener kan? Dia sedang sakaratul maut. Nah, Bentar lagi dipanggil itu. nggak bohong. Lah, Dia itu kenang tulah. sakit apa sih? Kenang tulah. Iya, maksudnya kena tulah apa? Dia kenang serangan pantangan dari wilayah Gunung Slamet ini. Serangannya apa? Ceritanya gimana secara lengkapnya coba? Jadi seperti ini. Ya apa kamu cerita pakai takut segala? Enggak. Jangan keras-keras. Berita ini belum tentu mengenai kebenarannya. Namun, sudah banyak beberapa orang yang mengetahui mengenai berita ini. Tuan Romo Agung Binayungan itu sudah sangat lama menjaga kendali di wilayah Gunung Slamet ini. Terus? Dia itu sekarang sudah tua, sudah sepuh. Ya. Mungkin sebentar lagi akan diwariskan ke anak turunannya ataupun makhluk yang akan dipilihnya. Ya, terus? Nah, di akhir-akhir usianya, dia itu melanggar pantangan yang sudah disumpahkan semenjak dia diutus untuk menjaga wilayah Gunung Slamet. Ya, Selama pantangan apa? Dia itu melakukan perzinahan dengan wanita. kan, Winarti. Ya, selama menjabat jadi ketua itu tidak boleh. benar sekali. Winarti. Iya. Nah, Nah, di sini itu kabar belum benar. Saya juga masih meragukannya. Tapi ini ngomong benar. Cuma berita yang beredar seperti itu. Karena di sini laporan dari pihak keluarga Romo Agung Binayungan itu keluar malam-malam dan waktu itu mengantar seorang wanita yang bernama Winarti. Nah, paginya dia itu ditemukan tergeletak di tengah jalan. Sampai saat ini. Nah, sampai saat ini kondisinya sudah maut. Mungkin sebentar lagi alam menghukumnya atas sumpah yang dilanggar. Tuan, dia nggak sabaran sih. Coba saja kalau itu diturunkan dahulu jabatannya baru sama cewek lain. Ya, Mungkin nggak kayak gini. mentang-mentang dia sudah mau menurunkan jabatan sebagai pengurus wilayah Gunung Slamet, malah dia melakukan hal itu. Lagi pula kalau nuduh yang dipikir. Iya. Itu kan sudah tua jalan aja susah udah. Dipegang-pegang. Kamu tidak tahu di sini ada tetangga saya yang lebih tua dari Romo Agung Binayungan. Terus? Dia itu masih suka main wanita seperti itu. Iya, kan? Tua-tua kontolnya ngacengan. Betul. Ya walaupun Kamu sudah jangan tua, salah. kan yang di atas bisa ceweknya. Kamu jangan salah. Pikiran ngeres kepala di atas. Nih, yang jelas laki-laki sampai mati barang itu pasti akan tetap hidup. Kecuali yang dia memiliki penyakit. Iya. Dia sehat walaupun jalannya sudah tongkok bungkuk. Dia sehat, tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Nah, yang jelas pantangan di wilayah Gunung Slamet yang paling besar itu dilarang melakukan perzinahan. Dia langgar. Dia langgar. Lagi, nih saksi mata benar-benar melihatnya. Dia pergi bersama wanita itu bernama Winarti. Itu malam hari. Ada saksi yang melihatnya. Nah, pagi harinya ditemukan tergeletak. Diracun sama Winarti mungkin. Buat apa? Winarti sudah kebal. Nggak kebal. Dari segi kedikdayaan, dari segi pengalaman, Romo Agung sudah mengetahui banyak hal mengenai wilayah Gunung Slamet. Dia selalu menjaga, mengendalikan
apapun yang ada di wilayah Gunung Slamet. Apalagi jika ada sesuatu hal yang mencurigakan. Nah, di sini dia malam-malam pergi sampai ke depan pintu rumahnya lagi. Saya saksi itu pun bertanya kepada Cukup. tetangganya. Saya malah jadi pikirannya kotor. Tunjukkan saja wis. Rumahnya yang ada di sana ada di mana. Ya itu. Nah, kan? Kamu nanti udah kelewatan dari sini. Kamu ke atas dia nggak bakal ketemu. Terus Rumahnya Romo Agung Binayungan itu masih agak di bawah. Dia sengaja memiliki tempat tinggal di bawah karena agar siapapun tamu-tamu ataupun orang-orang yang datang, dia itu sebagai pengawas utamanya. ya. Ya udah. Di rumpun bambu sebelah sana, kamu turun lagi sedikit. Ya. Ya wis. Awas kalian bohong ya. Enggak, pasti itu di sana. Ya kamu mau Ketemu. soal mau ngapain? Mau datang sekarang lagi sakit buat apa di sana? Ya kan saya tidak tahu. Ya sudah. Ya. Silakan temui saja. Ya, makasih. No. Ayo, Apa mau Muiti. Dik, makasih ya. Main ngopi tempatku. Siap. Punten. Assalamualaikum. Hajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tuan. Siapa kalian? Perkenalkan nama saya Ganang. Saya dari Banyumas, Wangun. Apakah ada kepentingan kalian datang kemari? Apakah ada sesuatu hal sehingga kalian menarik saya ke dalam raga tubuh ini? Mohon maaf Tuan. Saya sedang mencari sesosok makhluk. Beliau bernama Romo Agung. Apakah beliau berkediaman di wilayah ini? Ya, ini adalah kediaman dari Romo saya, Romo Agung Binayungan. Oh, jenengan anaknya. Ya. Namun, ada hal mendesak apa? Kalian jauh-jauh datang dari Banyumas ke wilayah Gunung Slamet ini dan ingin bertemu dengan Romo saya. Jadi seperti ini. Tujuan saya yang pertama silaturahmi, yang kedua sowan. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Romo jenengan. Ya, jadi kami sepakat karena sudah lama tidak berjumpa, kami ingin sowan lah. Berapa bulan yang lalu? Apakah di saat kedatangan tamu dari timur? Betul, yang Sabtuwaya. Jadi kalianlah manusia-manusia yang ditatangi oleh Ayahanda. Betul. Ya. Jadi, Baiklah. kalau bisa berkenan, saya ingin berjumpa dengan beliau. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik kalian untuk datang bersowan terhadap Ayahanda ataupun Romo saya. Namun sebelumnya juga saya meminta maaf kepada kalian. Perkenalkan, nama saya Candana Binayungan. Saya adalah anak dari Romo Agung Binayungan. Saya di sini dengan berat hati menyampaikan kepada kalian untuk mengurungkan niat kalian bertemu dan bersowan terhadap Ayahanda. Karena kondisi tertentu dan kondisi yang begitu mendesak saat ini. Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya? Saya takut loh dengan berita-berita seperti itu. Ya, mungkin kalian sudah mendengar kabar dan berita bahwasannya Ayahanda ataupun Romo Agung Binayungan sedang mendapatkan sebuah musibah ataupun malapetaka. Ya, kebenaran itu memang terjadi. Ayahanda sekarang dalam kondisi tergeletak, terkapar. Ataupun mungkin saja bisa dikatakan mendekati ajalnya. Dan di saat ini, saya benar-benar meminta maaf kepada kalian. Kalian benar-benar tidak bisa untuk menemui beliau. Di sisi lain,
untuk menjaga kesehatan dari Romo Agung Pinayungan. Di sisi lain, untuk menjaga agar apa yang diderita oleh ayahanda saya itu tidak semakin parah. Apakah sudah diusahakan untuk diobati? Tentu saja.